Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Abidin Madani dari Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Perkenalkan, saya Ainun Hidayah dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial. Perkenalkan, nama saya Kusmi Putri Agustin dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial. Perkenalkan, nama saya Aditya Triyono dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Olahraga. Dan saya Ritis Diwaksono dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat pendengar, saya Nabil dan selamat datang di podcast kami hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida. Tema kita kali ini sangat menarik dan cukup kompleks, yaitu perspektif Islam terhadap feminisme dan disorientasi seksual. Kita akan membahasnya bersama 3 narasumber. Baik, betul hingga di tengah arus globalisasi ini dan perubahan sosial, isu feminisme dan orientasi seksual sering menjadi perdebatan. Namun bagaimana sebenarnya Islam memandang hal ini, dan mari kita bahas di podcast kami hari ini. Untuk membuka sesi diskusi hari ini, saya ingin bertanya kepada Mas Titis. Bagaimana sebenarnya definisi feminisme dan bagaimana Islam memandang gerakan ini? Baik, terima kasih banyak. Sebelumnya, mungkin untuk pertanyaan ini sangat menarik ya. Kita membahas mengenai feminisme secara umum. Jadi sebenarnya feminisme itu, jika kita artikan secara umum, awal mulanya adalah gerakan yang digunakan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan sebagai supaya gini, perempuan itu memiliki hak yang setara dengan yang dimiliki oleh para laki-laki. Jadi sebenarnya terutama pada feminisme modern yang awal mulanya berada dari dunia bagian barat, itu adalah bentuk reaksi golongan-golongan tertentu atas adanya ketidakadilan dan juga adanya penindasan terhadap kaum perempuan, dan atas adanya itu karena adanya hal tersebut sehingga ada golongan-golongan yang pada intinya ingin seperti memberontak lah untuk mengungkapkan ekspresi mereka terhadap ketidakadilan tersebut. Nah, lalu dalam perspektif Islam, feminisme itu dapat dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan perilaku adil dan juga kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Nah, di sini ini harus ada tanda kutip ya, harus ada garis bawah. Kesetaraan ini harus kita sesuaikan dengan syariat-syariat dalam agama Islam tersebut. Kenapa harus kita sesuaikan dengan syariat-syariat Islam? Karena dengan adanya kesesuaian di dalam syariat-syariat Islam, kita menjadi ada batasan. Jadi dalam kita bertindak maupun dalam kita kita ingin mengungkapkan kesetaraan itu, kita harus ingat bahwasanya ada batasan-batasan tertentu yang harus kita taati juga. Lalu feminisme juga awal mulanya itu sudah tercantum dalam surat Al-Hujurat, yakni ayat ke-13, yang dimana feminisme Islam itu menempatkan perempuan sebagai mitra laki-laki, bukan sebagai lawan, dan juga berusaha untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk penindasan, termasuk adanya patriarki, yang dimana tingkatan laki-laki itu dianggap lebih tinggi daripada tingkatan perempuan. Nah, lalu tetapi dalam koridor kerjaan Islam, kita juga harus menjaga kodrat dan tanggung jawab masing-masing, seperti itu. Berarti jadi bisa dibilang feminisme dalam Islam itu bukan hal baru ya, melainkan sudah menjadi bagian dari Islam sejak dulu. Ya, betul sekali Mas Nabil. Namun
feminisme Islam berbeda dengan feminisme sekuler, yang dimana feminisme Islam itu menempatkan syariat sebagai panduan utama dalam memperjuangkan hak perempuan. Jadi tidak semua tuntutan feminisme tidak semua tuntutan feminisme barat itu bisa diterima mentah-mentah gitu mas, terutama yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Apakah ada contoh konkret bagaimana Islam memberikan hak kepada perempuan yang mungkin tidak diketahui banyak orang? Tentu, jadi gini, misalnya hak perempuan untuk memiliki harta, berbisnis, memilih pasangan, dan juga mendapatkan pendidikan yang layak. Bahkan Rasulullah SAW sendiri memberikan hak perempuan, memberikan contoh hak perempuan di masa beliau, seperti menghormati dan juga memberi ruang untuk berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat, seperti itu. Selanjutnya sekarang kita beralih kepada Mas Adit. Dan Mas Adit, bagaimana pandangan Islam terhadap feminisme modern yang sering kita anggap terlalu liberal? Terima kasih Mas Nabil atas pertanyaannya. Ini cukup menarik untuk dibahas ya. Untuk kritik terhadap feminisme modern dan batasan, Islam sendiri memang mengakui pentingnya hak perempuan, tapi tetap ada batasan yang harus dijaga. Feminisme sendiri, terutama yang liberal, kadang menuntut kebebasan tanpa batas. Misalnya menolak peran tradisional perempuan sebagai ibu dan istri, atau menolak aturan Allah. Dalam Islam, peran perempuan sebagai pendidik, generasi, dan penjaga kehormatan keluarga sangat penting. Jadi feminisme yang mengabaikan peran ini dan menuntut kesamaan mutlak dalam segala hal bisa bertentangan dengan syariat yang ada pada agama Islam sendiri. Apakah ada contoh praktis dari batasan ini? Nah, untuk contoh praktisnya adalah misalnya dalam konteks ibadah, khususnya sholat. Salah satunya aturan sudah menjadi konsensus para ulama adalah bahwa perempuan tidak diperbolehkan menjadi imam bagi laki-laki dewasa dalam sholat berjamaah. Tetapi jika tidak ada laki-laki dalam lingkup tersebut, wanita boleh. Tapi jika ada laki-laki, diutamakan laki-laki sendiri yang menjadi imam. Hal ini seringkali menjadi bahan perdebatan, terutama di kalangan yang mengusung feminisme modern, yang kadang menilai aturan ini sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Namun pentingnya untuk memahami bahwa aturan ini bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan bagian dari ketentuan syariat yang bertujuan untuk menjaga ketertiban, adab, kesucian ibadah itu sendiri. Selain itu, Islam juga mengatur aurat dan interaksi laki-laki perempuan, karena ada batasan sendiri antara laki-laki dan perempuan mengenai interaksi, karena jika itu ada kelebihan dalam interaksi akan menyebabkan suatu zina, entah itu zina mata, hati maupun perasaan. Baik, seperti itu ya Mas Adit. Jadi menurut Anda feminisme dalam Islam itu harus dijalan dengan syariat Islam dan tidak boleh melanggar syariat Islam tersebut. Tepat sekali Mas. Dalam agama Islam juga mengajarkan secara fundamental bagaimana prinsip keseimbangan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, termasuk dalam konteks hak dan kewajiban serta kebebasan dan tanggung jawab. Prinsip ini tercermin dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang menuntut umat, di mana agama Islam ini untuk hidup secara harmonis dan seimbang, tidak berlebihan dan tidak pula kekurangan. Topik berikutnya adalah disorientasi seksual. Bisa dijelaskan apa itu disorientasi seksual dan bagaimana Islam memandang fenomena itu, Mbak Husnul? Terima kasih atas pertanyaannya. Disorientasi seksual merupakan kondisi psikologis di mana seseorang mengalami kebingungan atau ketidakjelasan mengenai disorientasi atau identitas seksualnya. Kondisi ini menyebabkan adanya kesenjangan atau penyimpangan dalam orientasi seksual yang biasanya mengarah pada perilaku seperti lesbi, gay, seksual, atau transgender.
disorientasi seksual bukanlah gangguan medis bawaan, melainkan lebih berkaitan dengan aspek psikologis dan sosial yang mempengaruhi bagaimana seseorang memahami dan mengekspresikan seksualitasnya. Dalam Islam, hubungan seksual yang dibenarkan hanya antara suami dan istri yang sah. Oleh karena itu, perilaku seksual di luar itu termasuk homoseksual dianggap menyimpang. Namun, Islam sangat menekankan kasih sayang dan tidak menghakimi. Individu yang mengalami disorientasi seksual perlu mendapatkan pendampingan psikologis dan spiritual agar bisa memahami fitrah dan kembali ke jalan benar. Apakah ada pendekatan khusus dalam membantu mereka yang mengalami disorientasi seksual? Ada, yaitu pendekatan yang holistik, yaitu sangat penting dalam menangani isu disorientasi seksual karena fenomena ini tidak hanya melibatkan aspek psikologis semata, melainkan aspek sosial, spiritual, budaya yang saling berkaitan. Dalam konteks Islam, penanganan terhadap individu yang mengalami kebingungan atau penyimpangan disorientasi seksual harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi agar hasilnya efektif dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Terus bagaimana dengan fenomena transgender dan identitas gender dalam Islam? Isu identitas gender dan kodrat biologis memang sangat kompleks dan menjadi perbincangan, termasuk dalam perspektif Islam. Secara umum, Islam mengakui bahwa kodrat biologis merupakan dasar utama identitas gender seseorang. Kodrat ini mencakup perbedaan fisik dan biologis antara laki-laki dan perempuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sejak penciptaan manusia, seperti adanya organ reproduksi yang berbeda, fungsi biologis dan karakteristik fisik yang melekat. Perbedaan ini bukan hanya sekedar fisik tetapi juga mencerminkan peran dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan fitrah yang telah ditentukan. Baik, selanjutnya kami akan mengadakan sesi tanya jawab bagi para pendengar. Dan ternyata sudah ada pertanyaan dari salah satu pendengar kita. Yakni pertanyaannya adalah, apakah perempuan yang aktif di dunia kerja dan pendidikan dianggap melanggar kodrat dalam Islam? Baik, boleh saya jawab mungkin dari pertanyaan yang disampaikan Mas Nabil. Jadi pertanyaannya ini sangat bagus sekali. Untuk jawabannya begini Mas, dalam Islam sendiri perempuan itu didorong untuk menuntut ilmu dan berkontribusi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Selama hal tersebut tidak mengabaikan kewajiban utama mereka sebagai istri dan ibu di dalam keluarga. Islam memandang pendidikan dan peran sosial perempuan itu sebagai bagian penting dari pembangunan umat dan peradaban, sehingga perempuan tidak hanya dipandang sebagai penghuni rumah saja, melainkan juga sebagai agen perubahan yang memiliki potensi besar untuk kelangsungan kehidupan kita ini. Lalu bagaimana kita sebagai umat Islam bisa bersikap bijak terhadap teman yang mengalami kebingungan seksual, Pak? Kita sebagai umat Islam dan sesama manusia harus selalu mengedepankan sikap empati kita ketika berhadapan dengan teman atau saudara yang mengalami kebingungan atau disorientasi seksual. Sikap empati berarti mampu menempatkan diri pada posisi mereka, memahami perasaan dan pergumulan batin yang mereka alami tanpa langsung menghakimi atau memberikan stigma negatif. Menghakimi hanya akan menimbulkan jarak emosional dan membuat mereka merasa terasing yang justru bisa memperburuk kondisi psikologis dan spiritual dari mereka. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sangat membangun. Dari
diskusi yang telah kita lakukan, kita dapat mengambil pelajaran penting bahwa Islam memberikan ruang yang luas dan jelas bagi perempuan untuk memperoleh hak-hak yang adil dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam ranah keluarga maupun masyarakat. Namun semua itu tetap harus berjalan dalam koridor syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Islam mengakui martabat dan kehormatan perempuan serta memberikan hak-hak yang seimbang dan sesuai dengan fitrah dan kodratnya sebagai perempuan. Misalnya perempuan memiliki hak mendapatkan pendidikan, hak atas nafkah, hak atas warisan, serta hak untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi tanpa diskriminasi. Baik, selanjutnya juga saya berterima kasih banyak atas waktu wawasan dan pencerahannya yang sangat berharga dari para narasumber kita di sini hari ini, dan diskusi yang mendalam dan penuh hikmah ini tentu memberikan kita gambaran yang mendalam dan penuh hikmah ini tentu memberikan kita gambaran yang lebih jelas dan komprehensif mengenai bagaimana Islam memandang isu-isu yang cukup kompleks dan sensitif seperti feminisme dan disorientasi seksual, dan semoga juga apa yang telah kita bahas bersama dapat membuka wawasan kita semua, memperkuat pemahaman kita terhadap ajaran Islam yang sesuai rahmatan lil alamin, serta menumbuhkan sikap bijak dan toleransi dalam menyikapinya yang ada di sekitar kita. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mungkin lain hari kita bisa ketemu lagi. Mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.